Guys, aku mau nanya dong. Aku masih bingung nih tentang membawa pendidikan yang formal, formal, non formal. Apa sih bedanya? Oh, masih bingung? Santai aja, sebenarnya gampang kok kalau kita tahu ciri-cirinya. Ya udah, kita bahas aja sebelum masuk kelas. Ya, hitung-hitung mengulang materi juga. Jadi, yang pertama itu adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini tidak memiliki kurikulum, jadwal pelajaran, ataupun aturan khusus seperti yang ada di sekolah. Meskipun begitu, pendidikan informal ini sangat penting karena merupakan pendidikan pertama yang diterima oleh seseorang sejak dia lahir. Melalui keluarga, seseorang belajar berbagai hal seperti sopan santun, kedisiplinan, tanggung jawab, nilai-nilai moral, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, keluarga sering disebut sebagai lembaga pendidikan pertama dan yang utama bagi seorang anak. Seperti orang tua mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, membantu pekerjaan rumah, dan juga menerapkan nilai-nilai agama. Oh, jadi pendidikan yang kita dapat di rumah itu termasuk pendidikan informal. Betul. Kalau non formal, Kalau lembaga pendidikan non formal itu tuh adalah lembaga pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal. Tetapi dia itu tetap memiliki tujuan dan kegiatan pembelajaran yang terstruktur atau tersusun. Terus dia itu juga memiliki tujuan. Tujuannya itu menambah keterampilan, pengetahuan ataupun kemampuan yang diperlukan oleh seseorang. Selain itu, pendidikan non formal ini juga bersifat fleksibel atau lebih bebas dibanding pendidikan formal, dan baik dari segi waktu, tempat, ataupun metode pembelajaran yang digunakan. Walaupun seperti itu, pendidikan non formal ini tetap dianggap penting karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Contohnya itu seperti kursus bahasa Inggris, kelas matematika, pelatihan komputer, pelatihan menjahit, sanggar seni, dan tempat mengaji. berarti tetap belajar secara teratur, cuma bukan sekolah. Nah, benar. Nah, tinggal pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal itu adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan secara resmi dan memiliki jenjang yang jelas. Pendidikan formal ini dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan, serta memiliki tenaga pendidik, jadwal pembelajaran, aturan, dan sistem penilaian yang terstruktur. Pendidikan formal bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter seluruh peserta didik. Setelah peserta didik menyelesaikan jenjang tersebut, mereka akan mendapatkan ijazah sebagai tanda bukti bahwa telah menyelesaikan pendidikan tersebut. Jenjang pendidikan formal dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Contohnya seperti TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi atau universitas. Oh, berarti kayak kita kuliah sekarang ini ya? Nah, sekarang aku sudah mulai paham bedanya. Bukannya bentar lagi masuk mata kuliah ya? Iya ya, beberapa menit lagi. Ayo cepat kita ke lokal. Untung tadi dijelasin, kalau enggak aku masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis teknologi
ini loh contoh lembaga pendidikan formal yang tadi kita bahas. Oh iyalah, kita belajar di kampus ada dosen yang ngajar, terus ada jadwal kuliah, sama ada aturan pembelajaran juga. Hanya perguruan tinggi ini termasuk lembaga pendidikan formal. Nah sekarang aku sudah paham. Sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah berdiskusi dengan teman-teman, saya jadi memahami bahwa ada 3 jenis lembaga pendidikan. Jadi yang pertama itu ada lembaga pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan dalam keluarga maupun kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini berperan penting dalam pembentukan karakter, sikap, dan nilai-nilai kehidupan seseorang. Kemudian yang kedua yaitu lembaga pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah tetapi tetap terstruktur dan memiliki tujuan pembelajaran tertentu. Contohnya seperti les, pelatihan, dan kursus. Kemudian yang ketiga itu ada lembaga pendidikan formal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan secara resmi dan memiliki jenjang mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan yang tinggi. Dan dalam pendidikan formal itu terdapat kurikulum, tenaga pendidik, jadwal pembelajaran, dan sistem pembelajaran yang jelas. Jadi dengan demikian lembaga pendidikan informal, formal, dan non formal itu memiliki perannya masing-masing, tetapi mereka saling melengkapi dengan mendukung proses pendidikan seseorang. Mungkin sekian dari kami. Thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai lembaga pendidikan formal sebagai salah satu jalur pendidikan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di sekolah secara teratur dan berkesinambungan. Lembaga pendidikan formal memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selain sebagai tempat memperoleh pengetahuan, pendidikan formal juga berfungsi membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai sosial, serta mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. Melalui proses pembelajaran yang terencana dan sistematis, lembaga pendidikan formal menjadi salah satu sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.